Halo teman-teman semua, kembali lagi di Mentoring PMKFH Unpad 2021 yang kali ini kita akan membahas pengantar ilmu hukum. Bersama aku, Aron Danang Mangara dari Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Oke teman-teman, di sini sudah ada daftar materi. Yang pertama, kita akan mempelajari fungsi dan tujuan hukum. Yang kedua, hukum dan kekuasaan. Lalu kita akan belajar kodifikasi dan unifikasi hukum. Dan yang terakhir, kita akan belajar hierarki peraturan perundang-undangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke fungsi hukum. Hukum selalu mengikuti perkembangan yang ada, sehingga hukum itu sendiri mempunyai fungsi, yaitu ada pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial. Mari kita masuk ke pengendalian sosial. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau social control. Artinya, hukum berperan untuk mengawasi dan mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hukum sebagai social control juga berarti memaksa warga masyarakat untuk mau berperilaku sesuai dengan hukum. Jika tidak mau mematuhinya atau melanggar hukum, maka sanksi akan diberikan. Lalu kita lanjut ke penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa artinya hukum menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Tentunya dalam penyelesaian sengketa ini didasarkan pada ketentuan atau peraturan yang sedang berlaku. Dan yang terakhir, rekayasa sosial. Dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Dalam istilah ini juga, hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum juga dapat mengubah perilaku manusia. Oleh karena itulah, hukum disebut sebagai tool of social engineering. Oke teman-teman, kita berlanjut ke tujuan hukum. Nah, banyak sekali tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga menemukan apa itu tujuan hukum menjadi sulit. Berikut ini merupakan beberapa tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Mohtar Kusumaatmadja. Tujuan hukum adalah menciptakan sebuah ketertiban, sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Lalu kita lanjut ke tujuan hukum menurut Jeremy Bentham. Tujuan hukum merupakan hukum akan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak dan teori ini juga dikenal sebagai teori utilitas. Lalu kita berlanjut, menurut Aristoteles, presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai demo, bahan kuliah, pidato, laporan, dan yang lainnya. Lalu kita terakhir masuk ke tujuan hukum menurut Immanuel Kant. Tujuan hukum merupakan keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan yang lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan. Nah, teman-teman, jika tadi udah kita mempelajari tentang tujuan hukum, sekarang kita mempelajari tentang hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan itu dapat digambarkan seperti satu mata uang dengan dua sisi. Hubungan simbolik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum itu sendiri. Sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan juga alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa jika ada kekuasaan tetapi tidak ada hukum, maka akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sebaliknya, tidak ada penguasa tetapi ada hukum. Hukum tersebut tidak dapat berjalan di wilayah tersebut karena tidak ada yang melaksanakan hukum tersebut. Sebagai contoh, terdapat undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa untuk mengatur negara Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut ke kodifikasi dan unifikasi. Mungkin teman-teman bertanya apa itu kodifikasi dan apa itu unifikasi. Jadi, kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Kita lihat contohnya.
Seperti dalam hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum pidana. Hukum perdata, ada kitab undang-undang hukum perdata. Dan di hukum dagang, ada kitab undang-undang hukum dagang, yang dimana kitab undang-undang hukum dagang itu merupakan bagian dari perdata yang lebih khusus mengatur tentang hukum dagang. Lalu kita lanjut ke unifikasi. Unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Contohnya dibentuknya UU Perkawinan sebagai penyatuan dan penyeragaman hukum untuk diberlakukan di negara Indonesia sebagai hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan. Karena kita tahu sendiri, di Indonesia ada yang namanya hukum adat dan sebelum ada UU Perkawinan ini, banyak sekali hukum-hukum adat yang berbeda di setiap daerahnya, sehingga dijadikan satu atau diunifikasikan menjadi UU Perkawinan ini agar UU Perkawinan ini dapat diberlakukan secara rata di setiap wilayah negara Indonesia. Kita lanjut ke bahasan kita berikutnya, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu ada Peraturan Pemerintah, lalu ada Peraturan Presiden, lalu ada Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir ada Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Perlu diingat kawan-kawan, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan ini tidak boleh terbalik, istilahnya tidak boleh diacak-adutkan gitu. Jadi harus sesuai dengan hierarki yang ada di Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Dari hierarki ini terdapat asas hukum yaitu lex superior derogat legi inferiori. Artinya, dari asas ini adalah peraturan yang tingkatnya berada di bawah harus sesuai dengan hukum yang tingkatnya berada lebih tinggi. Sebagai contoh, undang-undang yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan atau harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dalam hierarki perundang-undangan terdapat di paling atas atau di atas undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak mentoring pada kali ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di mentoring berikutnya dan jangan lupa ya untuk mengisi absensi dan pertanyaan jika ada. Semangat kawan-kawan semua!